Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama selisan saya ucapkan selamat siang dan selamat sejahtera. Pada siang hari ini kita akan menjelaskan tentang materi keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati, kalau kita melihat berbagai macam aneka dan berbagai macam ragam jenis tumbuhan dan ada juga jenis hewan. Perlu sekali kita mengamati, yang lebih terpenting adalah di sekitar kita. Jadi beragam tumbuhan dan beragam hewan. Mari kita lihat tujuan di dalam pembelajaran biologi. Setelah anak-anak mengamati yang ada di sekitarnya, tentunya anak-anak akan bisa, yang pertama, setelah mempelajari, diharapkan siswa dapat satu, mengidentifikasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Karena keanekaragaman hayati di Indonesia itu ada 3 macam keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu keanekaragaman gen, yang kedua adalah keanekaragaman spesies, dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Dan juga karakteristik yang ada di sekitar wilayah kita. Yang kedua, tujuan pembelajaran bahwa siswa itu mampu untuk menginventarisasi. Jadi diinventarisasi, didata, setelah diinterpretasi dari tumbuhan, dikelompokkan hewan sesuai khas yang ada di Indonesia yang memiliki nilai-nilai tertentu yang bisa dan mudah kita amati. Tujuan pembelajaran yang ketiga bahwa siswa ini mampu mengidentifikasi upaya-upaya bagaimana melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Karena apa? Keanekaragaman hayati di Indonesia saat ini sudah ada tanda-tanda titik kepunahan. Untuk itu perlu sekali siswa agar supaya mampu melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang keempat, tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menjalankan cara pemberian nama spesies. Pemberian nama spesies itu pun melihat berbagai macam literatur, kamus yang ada di lembaga-lembaga pendidikan dengan prinsip pada binomial nomenklatur. Tujuan pembelajaran yang kelima yaitu bisa mengidentifikasi bagaimana contoh tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar dan kunci determinasi sederhana. Jadi antara di Jawa, antara di Kalimantan, di Sumatera itu tidak sama. Tapi yang perlu kita amati adalah yang ada di sekitar tempat kita, sehingga memudahkan cara kita memberikan nama, memberikan spesies, menginventarisasinya lebih gampang. Selanjutnya bahwa tujuan pembelajaran bahwa siswa mampu membuat sendiri kunci, yaitu kunci determinasi secara sederhana berdasarkan objek di mana siswa mampu untuk pada saat pengamatan yang ada di lapangan sekitar kita. Dari keanekaragaman itu yang ada 3, yaitu keanekaragaman gen, ada keanekaragaman spesies, dan ada keanekaragaman ekosistem. Oke, mari kita coba satu persatu tentang keanekaragaman gen. Di dalam keanekaragaman gen ini terjadi juga variasi-variasi. Salah satu contohnya yaitu variasi warna pada rambut kucing. Kalau kita amati di sekitar kita, mungkin siswa sudah mempunyai banyak sekali, ada kucing hutan, ada kucing anggora, dan banyak sekali macam-macamnya. Itu pun
dilihat dari bulunya. Itu kalau hewan. Tapi kalau pada tanaman-tanaman pada bunga, banyak sekali macam-macam bunga yang ada di sekitar kita. Sebagai salah satu macam puring saja sudah ada hampir 80 macam puring. Itu kalau kita bahas tentang keanekaragaman gen. Nah, ini keanekaragaman gen. Selanjutnya yaitu keanekaragaman spesies. Kalau kita mengamati, di sini ada pohon kelapa. Pohon kelapa yaitu tumbuh di daerah pesisir pantai. Di daerah pesisir pantai, nah, ini pohon kelapa. Kalau kita mengamati, yang perlu kita amati adalah batang pohon. Batang pohon yang berluas-luas, kalau kita mengamati, kita bisa menemukan pada batang, kita bisa menemukan hampir 30 macam tanaman yang pohonnya berluas-luas. Salah satu yaitu pohon kelapa. Sama halnya juga dengan pohon nipah di air panjang. Ini pun kalau diamati dari daunnya saja juga sama. Ada juga batangnya juga luas-luas. Di daerah padang pasir ada kurma. Kurma juga sama. Ada lagi palem, ada lagi siwalan, ada juga aren. Banyak sekali keanekaragaman spesies. Ini pun juga bisa dimasukkan di dalam keanekaragaman ekosistem karena tempat-tempatnya di tempat yang berbeda. Itu pembahasan pada keanekaragaman spesies. Nah, yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Di dalam ekosistem, kalau kita mengamati di sini ada padang pasir, ditanami banyak tumbuhan kaktus, ada juga ini pada tumbuhan lumut. Di daerah pegunungan yang udaranya lembab sekali, curah hujannya tinggi sekali. Ada juga di hutan tropis, di pantai. Ini sebenarnya lumut karena habitatnya yang berbeda, dia mampu hidup. Nah, ini salah satu jenis yang bisa digunakan dengan cara-cara bagaimana membudidayakan, bagaimana melestarikannya. Ini juga bisa dimasukkan di dalam keanekaragaman ekosistem. Nah, selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati. Di dalam keanekaragaman hayati, di sini ada aneka dan ada ragam berdasarkan karakteristik. Kalau berdasarkan karakteristik, salah satu contohnya di Pulau Komodo. Di Pulau Komodo itu hanya ada komodo, satu spesies komodo. Nah, satu spesies komodo. Ada juga di Sumatera mempunyai ciri khas yaitu bunga rafflesia, bunga bangkai. Di daerah Anoa, Sulawesi, di Sulawesi ini juga hanya yang ada di Sulawesi. Di Sumatera tidak ada, di Jawa tidak ada. Yang ada yaitu di daerah Sulawesi. Nah, di daerah khusus Papua itu hanya ada cendrawasih. Kalaupun toh ada, itu hasil mutasi dari dibawa oleh seseorang yang kepingin untuk membudidayakan atau melestarikan. Tapi pada dasarnya bahwa hewan-hewan komodo, bunga bangkai, anoa, dan burung cendrawasih ini sudah menempati daerah-daerah sesuai wilayah. Nah, hewan-hewan itu kalau pindah di lain pulau, dia akan mengadakan adaptasi. Nah, berdasarkan persebaran organisme, kalau kita mengamati, di sini ada persebaran organisme. Kalau kita mengamati tentang garis falas,
ini yaitu ada salah satu wilayah-wilayah oriental. Wilayah oriental yaitu di daerah Laut Cina Selatan meliputi dari Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Kalau dari peralihan ini daerah Filipina, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara. Kalau kita mengikuti garis Weber bahwa garis Weber ini organismenya sudah menyangkut Australia. Ini pada garis Weber. Oke, kalau saudara setelah mengamati berbagai macam fauna dari oriental, jadi mempunyai tipe-tipe yang khas. Salah satu contohnya yaitu orangutan. Ada ketek, ada warek kalau di wilayah oriental, dan ada harimau Sumatera, karena wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan itu wilayah Jawa itu masuk daerah oriental. Kalau dari daerah peralihan, tipe-tipe dari hewannya yaitu ada babi, burung hantu. Ini di wilayah-wilayah peralihan, yaitu di wilayah-wilayah Sulawesi, di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, khusus dari Australia, karena Australia masuk di wilayah daerah Papua dari Timor Leste itu masuk, Papua Nugini itu masuk dari Australiana. Selanjutnya, bahwa keanekaragaman hayati perlu sekali kita mempunyai bagaimana memanfaatkan atau nilai keanekaragaman hayati. Sampai sekarang keanekaragaman hayati di Indonesia sudah bisa digunakan sebagai mata pencaharian, sehingga bisa digunakan, padahal semuanya itu dari plasma nutfah. Salah satu contoh adalah pangan, sayuran, berbagai macam sayuran yang sekarang sudah ditanam di berbagai macam dan sudah dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat banyak di sekitar kita. Ada juga kapas, bahan pakaian, ini sudah dibudidayakan. Sampai sekarang sudah ada yang namanya kelompok-kelompok tani yang khusus, yaitu menanam tanaman kapas. Di wilayah sekitar kita di Jawa Timur sudah banyak sekali yang dulu tidak ada sama sekali menanam tanaman kapas, sekarang sudah ada pembinaan bagaimana untuk menanam kapas yang bahannya untuk pakaian. Nah ini sampai sekarang, dulu kucing tidak pernah digunakan untuk sama sekali untuk sebagai pemeliharaan. Sekarang kucing sudah dipelihara. Jadi ini adalah manfaat-manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Dan sampai sekarang di Jawa Timur sudah bisa membudidayakan bagaimana. Biasanya jati itu berada di wilayah hutan, tapi sampai sekarang sudah bisa digunakan dengan cara-cara okulasi. Digunakan okulasi dan ditanam di semua tempat. Tanaman jati sekarang bisa ditanam di sawah, bisa ditanam di pekarangan, di mana saja jati bisa ditanam. Dan hasilnya memang sangat memuaskan. Itu semuanya adalah bahwa manusia bisa memanfaatkan bagaimana keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Nah, ini seperti tanaman padi ada kebutuhan pangan. Bagaimana cara untuk ini yang lebih kita sama sekali sangat tidak mengharapkan adanya kerusakan hutan. Karena apa? Karena pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Ini yang penyimpangan di dalam keanekaragaman hayati. Sehingga apa? Banyak sekali cara-cara manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa dia merusak hutan. Padahal hutan adalah sangat
berguna sekali bagi kelangsungan keanekaragaman hayati. Dan juga kerusakan laut, pada saat pengambilan ikan yang ada di laut, dia menggunakan cara-cara bahan peledak. Dengan cara-cara bahan peledak juga akan merusak keanekaragaman hayati yang ada di laut, baik rumput laut maupun terumbu-terumbu karang ini akan rusak. Pada intinya bahwa melestarikan keanekaragaman hayati lebih berat, tapi bahwa siswa harus mampu bagaimana bisa melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan maupun hewan yang ada di sekitar rumah kita. Makanya di sekitar rumah kita banyak sekali sekarang anak-anak sudah membudidayakan bagaimana menanam apotek hidup, menanam empon-empon, dan juga ada yang menanam bunga-bunga, karena di Jawa Timur sekarang digalakkan ada green and clean. Green and clean yaitu kampung hijau. Itu pun juga salah satu bagaimana untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Dan sampai sekarang sudah diadakan lomba-lomba bagaimana lomba penghijauan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, jadi usaha perlindungan alam. Sampai sekarang perlindungan alam itu di Kebun Raya Bogor itu sudah digunakan suatu pelestariannya supaya lindung, bahwa banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang langka supaya tidak rusak. Maka di daerah Kebun Raya Bogor, ada juga di wilayah Waikambas, di sana ada berbagai macam kumpulan gajah. Karena sampai saat ini gajah-gajah yang ada di Sumatera sudah mulai berkurang. Yang ada hanya di kebun binatang, di daerah tertentu. Tapi di daerah India masih banyak sekali, di daerah Thailand itu masih gajah masih belum punah. Tapi di daerah Sumatera gajah-gajah ini sudah mulai hampir punah. Nah, ini yang perlu sekali siswa betul-betul bisa bagaimana cara usaha melindungi alam di sekitar kita. Kalau memang orang tua siswa mempunyai sawah, tentunya bahwa siswa harus bisa belajar bagaimana bisa mengolah sawah yang lebih baik daripada orang tuanya. Itu salah satu di dalam usaha melindungi alam agar alam itu tidak rusak. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi keanekaragaman hayati. Di dalam klasifikasi keanekaragaman hayati itu yang pertama tujuan dan manfaat klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi bertujuan menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam sehingga akan lebih mudah dalam mempelajari. Selanjutnya manfaat klasifikasi. Manfaat klasifikasi yang pertama untuk penelitian lebih lanjut sehingga makhluk hidup yang telah dikenal melalui klasifikasi dapat lebih dimanfaatkan. Seperti contohnya kuda. Contohnya selama ini kuda yang ada di Sumbawa adalah kuda liar. Tapi karena bisa memanfaatkan sehingga sampai di wilayah di daerah perkotaan digunakan untuk menarik dokar, dan sampai sekarang digunakan untuk pacuan kuda. Yang kedua untuk dipelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa mendatang. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan antara organisme satu dengan organisme yang lain. Di dalam klasifikasi ini dilakukan dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Contohnya kambing. Kalau kita amati dari kepala, kalau kita mengamati salah satu kepala ini, kita mengamati ini siswa akan mampu. Ini termasuk kepala apa? Ini siswa akan mampu. Nah, tujuannya untuk mengklasifikasi
untuk mengklasifikasi apakah itu kambing, apakah itu sapi, apakah itu kuda. Tapi kalau kita mengamati semuanya ini, makanannya sama, rumput. Tapi kalau kita melihat dari keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, keanekaragaman ekosistem, kita akan bisa memudahkan mengelompok-kelompokkan pada semuanya ini adalah golongan mamalia. Kalau makanannya rumenansia. Nah ini yang sampai sekarang perlu sekali bedanya rambut pada kulit. Ini bedanya rambut pada kulit. Yang kedua kelompok mamalia karena mempunyai kelenjar susu. Kambing juga menyusui, sapi juga menyusui. Ini proses dari klasifikasinya. Oke. Oke. Kalau kita mengamati tentang hal-hal pertama kali seorang Carolus Linnaeus. Seorang Carolus Linnaeus adalah pertama kali dia menemukan tata nama makhluk hidup. Jadi pemberian nama binomial nomenklatur itu adalah Carolus Linnaeus. Dia bisa memberikan sistem penulisan nama. Yang pertama, untuk pemberian nama, yang pertama adalah menggunakan bahasa Latin. Itu dari Carolus Linnaeus. Yang kedua, yaitu menggunakan kategori. Dan yang ketiga menggunakan kedua kata, yaitu binomial nomenklatur. Ini taksonomi termasuk kelompok-kelompok takson, tingkatan-tingkatan, yaitu taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang kelompok makhluk hidup. Ini jenjang taksonnya dari Carolus Linnaeus. Kalau kita mengamati tupai juga salah satu mamalia. Dari kerajaan atau kingdomnya Animalia, filumnya ada Chordata, kelasnya atau klasisnya mamalia, bangsa atau ordonya Scandentia, famili suku atau familianya yaitu Tupaidae, marga atau jenisnya Anantana, spesies Anantana areota. Nah, ini untuk mempermudah harus ada dua kata di sini. Ada tata nama ganda binomial nomenklatur. Ini dari Carolus Linnaeus. Selanjutnya pada klasifikasi ilmiahnya, kalau kita mengamati bunga bangkai, bunga rafflesia, bunga rafflesia kerajaannya adalah plantae, sejenis tumbuhan. Divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Rafflesiales, familinya Rafflesiaceae, jenisnya Rafflesia, spesiesnya Rafflesia arnoldii. Ini yang sampai sekarang di dalam ada yang di Kebun Raya Bogor sampai sekarang ini sudah dipasang, ada berbagai macam. Ini untuk pembelajaran pada siswa-siswa di tingkatan SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Ya, ini pemberian nama pada tata nama ganda binomial nomenklatur. Pada spesiesnya untuk memudahkan dari Carolus Linnaeus. Oke, terima kasih. Materi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Semoga anak-anak bisa mengamati berbagai macam hewan, berbagai macam tumbuhan di sekitar kita, bisa mengamati berbagai macam tanaman. Salah satu tanaman mangga. Tanaman mangga mesti akan menemukan berbagai macam tanaman mangga. Tugas pada siswa, sebutkan berapa
sebutkan berapa macam pohon yang berluas-luas. 10 jenis saja. Ini termasuk tugas. Yang kedua, yang mempunyai kepala seperti ini, sebutkan 10 macam hewan. Dan juga ada pohon mangga, sebutkan 5 macam nama mangga. Ini. Jadi siswa, setelah saudara mengamati tadi tentang berbagai keanekaragaman hayati, saya harapkan siswa bisa mengamati batang, mengamati kepala. Ini kepala kuda, kepala sapi. Nah, ini siswa sendiri yang bisa. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan pada materi keanekaragaman hayati. Semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi saya pribadi dan anak-anak sekalian. Saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.